Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndeso bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 9 semester 1 dengan materi menyimpulkan teks tanggapan. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Tujuan pembelajarannya, setelah menyaksikan, mengamati, dan memahami tayangan video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca dengan tepat. Menyimpulkan teks tanggapan. Teks tanggapan adalah jenis teks yang berisi pendapat berupa komentar, kritik, saran, atau penilaian terhadap suatu fenomena, peristiwa, karya, perbuatan, atau ucapan seseorang. Cara menyimpulkan teks tanggapan adalah membaca keseluruhan teks, menentukan ide pokok, dan menyusun ide pokok menjadi simpulan. Secara umum, teks tanggapan berisi sudut pandang seseorang terhadap hal yang diterimanya. Teks tanggapan biasanya dibuat untuk menanggapi karya sastra, artikel, film, berita, atau fenomena tertentu. Teknik menyimpulkan teks tanggapan. 1. Teknik generalisasi. 2. Teknik analogi. 3. Teknik sebab akibat. Cara menyimpulkan isi teks tanggapan. 1. Membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. 2. Menentukan kalimat utama. 3. Menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. 4. Menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Teknik menyimpulkan isi teks tanggapan yang pertama dengan menggunakan teknik generalisasi adalah membuat simpulan dengan cara menarik satu kesimpulan umum dari beberapa pernyataan khusus. Contoh, berdasarkan data pada tahun 2015 dari Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja menunjukkan setiap tahun tingkat kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai macam kebijakan dan peraturan-peraturan, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Lingkungan menjadi poin penting di dalam melakukan pencegahan dan rehabilitasi bagi anak-anak, baik itu pelaku maupun korban kenakalan remaja. Simpulannya, simpulan secara generalisasi. Dengan demikian kita mengetahui bahwa lingkungan menjadi salah satu penyebab meningkatnya kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Teknik penyimpulan yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, yang mana pembahasan tersebut memiliki kemiripan. Contohnya, dunia pendidikan memang menjadi salah satu cara dalam membentuk kepribadian seseorang. Ibarat gelas kosong yang siap diisi dengan air yang memenuhi gelas tersebut. Jika gelas tersebut diisi dengan teh, maka gelas tersebut menjadi gelas yang baik. Namun jika gelas tersebut diisi dengan minuman keras yang memabukkan dan merusak, maka gelas tersebut menjadi gelas yang buruk dan merusak. Simpulan secara analogi. Pendidikan yang diberikan kepada anak, baik itu dari keluarga dan sekolah maupun lingkungan, akan membentuk karakter dan masa depan anak tersebut. Ibarat gelas yang diisi dengan kebaikan, maka anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Namun ketika anak tersebut diisi dengan keburukan, ibarat diisi dengan alkohol, maka kita tahu sendiri bagaimana masa depan dari anak tersebut. Teknik penyimpulan teks tanggapan dengan teknik sebab akibat, yaitu membuat simpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Contohnya,
Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, ada 85% sampah yang mengalir di seluruh bantaran sungai yang terdapat di Jakarta. Alasannya sangat sepele. Para warga yang tinggal di hampir di sepanjang bantaran sungai lebih memilih untuk membuang sampahnya ke sungai daripada harus membayar petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Simpulan dengan teknik sebab akibat. Penyebab utama banjir di Jakarta hampir setiap tahunnya adalah masalah sampah. Selain menjadi momok bagi pemerintah dan petugas kebersihan yang bertugas di bantaran sungai, kesadaran diri dari masyarakat di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kedatangan banjir setiap tahunnya. Demikian tadi cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mudah dan mampu untuk memahaminya dengan baik sehingga dapat menerapkan di pembelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.